Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan untuk belajar ilmu agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini semua adalah nikmat yang murni pemberian Allah. Karena kalau nikmat ini dinisbatkan kepada usaha kita, maka usaha ini sangatlah. Tapi begitulah Allah menghargai usaha ini. Dia memberi balasan berupa berinya kesempatan untuk melakukan kebaikan. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Faman 'amila hasanatan famin natihi wa sadaqatihi 'alaihi wa in qabilaha wa in qabilahu faminnatuhu wa sadaqatun saniyah." Jika seorang hamba melakukan satu ketaatan, maka ketaatan yang dia lakukan itu adalah sedekah dan karunia dari Allah. Jika Allah menerima amal itu, berarti yang kedua ini adalah sedekah berikut. Kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan yang semoga amal kita yang dilakukan ini oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian jemaah sekalian, Allah ya, sedikit yang ingin saya sampaikan sebagai mukaddimah pagi hari ini, bahwa luar sana banyak sekali orang-orang yang ingin mempelajari ilmu. Kan mereka gelisah kalau tidak belajar. Mereka tidak bisa mengamalkan ajaran agama ini dengan ketenangan dan ketentraman. Karena kejahilan mereka banyak was-was. Bahkan ada di antara mereka yang meminum minuman keras karena tidak sanggup dengan pahitnya kejahilan. 2-3 hari yang lalu saya ketemu dengan salah satu keluarga mu'alaf semuanya, baru masuk Islam 1,5 tahun yang lalu. Tapi si bapak ini kesal kepada ustadz-ustadz yang muslim ini, yang ada di sekitar rumahnya. Ada ustadz-ustadz, ada yang tidak memperhatikan keluarga dia untuk ajarkan dan dirangkul. Yang kemudian karena stres, dia minum minuman keras. Ana temui mereka. Sampai dia bilang, saya tidak percaya sama ustadz, ngomong saja pekerjaannya. Saya pahami omongan dia karena memang kenyataannya begitu. Kata dia, kalian memasukkan saya ke Islam hanya ingin memperbanyak jumlah orang Islam. Kan memberikan kualitas yang baik untuk kami yang masuk Islam ini. Cara apa? Ajarkan kami. Sekarang saya hanya bisa baca Al-Fatihah dan baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi dan Subhana Rabbiyal A'la. Itu saya tahu. Bahkan saya tidak tahu apa arti saya bungkukkan badan
dan kenapa saya tempelkan hidung saya ke lantai gitu. Dia tidak tahu arti itu. Saking jauhnya dia dari apa? Ilmu. Kemudian dia bilang kepada istrinya, ayo kita kembalikan nama kita yang lama. Kita murtad lagi. Karena di Katolik itu semua dipersiapkan kalau orang masuk. Perangkatnya disiapkan. Orang itu harus betul-betul siapkan untuk menerima pemahaman agama Katolik. Ini orang Islam yang mau merangkul kami. Kemudian dia sampai menyinggung. Karena orang Islam ini pikirannya materi. Kalau tidak ada duit, tidak mau diajarkan kami. Sampai segitu pikiran mereka. Satu keluarga. Bapak, istri, anak-anak, cucunya masuk Islam semua. Coba bayangkan. Dia murtad kembali. Terus istrinya tidak mau murtad. Tidak mau lagi. Karena istri tidak mau murtad, si bapak ini semakin stres. Sampai dia melakukan hal yang tidak benar kepada ADRT karena tidak mau ikut dia lagi. Kemudian kata dia, kalau istri saya beriman dan saya begini terus Pak Ustadz, kita akan berpisah nanti di hari kiamat. Terus sampai saya ngomong ke dia, kalau bapak suruh istri bapak masuk Katolik lagi, berarti bapak ingin bersama di neraka. Ngomong begitu. Ya udahlah bapak tenang aja, kita mulai belajar kapan, ketika ada anak waktu, ada waktu, tenang dia. Kalau begini mau Ustaz, saya tidak akan ajak anak. Jadi di WA-nya itu, profil WA-nya, dia gambar, dia pegang tasbih, di bawahnya ada salib. Saking bingungnya dia jauh dari ilmu. Lah kemana orang selama ini mengajar? Artinya gini, banyak orang di luar sana yang ingin belajar tapi bingung mau belajar apa. Sampai dia bilang ke saya, kalau Ustadz betul-betul teroris sekarang ini, dan Ustadz ajakin saya untuk melakukan bom bunuh diri, saya mau asalkan diajarkan agama, kata dia begitu. Sekarang antum tidak perlu begitu datang. Luar biasa kita. Dia begitu gelisahnya karena jauh dari apa? Ilmu. Jadi mungkin sekarang kita merasa gak ada kegelisahan. Ini karena antum belajar. Antum ini baca Al-Quran, baca hadis. Tidak sehebat kegelisahan mereka. Oleh karena itu, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah dengan kita terus berkumpul. Alhamdulillah saudara kita itu, dia udah rubah semua foto statusnya dan dia berniat tidak akan berpikiran untuk murtad kalau ada orang ngajarin dia agama. Antum ajarkan dia satu aja kata, senangnya akan main. Tapi saya kira itu sedikit pengalaman yang dan kenyataan yang terjadi sekitar kita agar kita sadar betapa besarnya nikmat berkumpul di masjid. Sekarang kita masuk halaman 262 dari kitab Syarah Kitab Tauhid ini, tulis oleh Syekh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Awas hafizahullah taala. An Jundub bin Junadah marfu'an, haddu sahiru darbatun bis sayf, rawahu Tirmidzi wa qala as-sahih annahu mawquf wa qala as-sahih annahu mawquf. Wa fi sahih al-Bukhari an Bajalah bin Abadah qala kataba Umar ibn al-Khattab an iqtulu kulla sahirin wa sahiratin. Qala faqatalna thalatha sawahir. Wa sahha an Hafsata radhiyallahu anha أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. كذلك صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه wasallam.
Dari Jundub, yang dimaksud adalah Jundub bin Junadah. Jundub Jundub al-Khair bin Ka'ab, afwan, Jundub al-Khair bin Ka'ab bin Abu Abdullah bin Ka'ab Abu Abdullah al-Azdi al-Ghamidi. Salah tadi bukan Jundub bin Junada tapi Jundub al-Khair. Dia mengatakan secara marfu', kalimat secara marfu' itu maksudnya adalah hadisnya bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Hukuman bagi tukang adalah dipenggal lehernya dengan pedang. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan yang benar hadis ini mauquf. Mauquf artinya hanya sampai kepada Jundub al-Khair. Di hadis ini hanya sampai kepada Jundub al-Khair dan tidak berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Sahihul Bukhari dari Bajalah bin Abadah rahimahullahu taala, dia berkata, Umar radhiyallahu anhu telah menetapkan perintah kepada kami. Isi perintah itu adalah bunuhlah tukang sihir, baik laki-laki maupun perempuan. Kata Bajalah yang menerima surat dari Umar itu, kata Bajalah, maka kami pun melaksanakan hukuman mati terhadap 3 orang tukang sihir perempuan. Hadis ini sahih. Kalau yang tadi, yang riwayat Tirmidzi dari Jundub al-Khair, hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Kemudian hadis yang kedua ini sahih. Artinya Umar menetapkan hukuman bagi tukang sihir untuk dipenggal lehernya. Dan dilakukan oleh Bajalah bin Abadah. Bajalah ini salah seorang tabi'in yang terkenal di zaman itu. Bajalah ini salah seorang terkenal. Beliau berasal dari Basrah, Irak. Dan merupakan seorang yang terpercaya dalam periwayatan hadis. Di Al-Bajalah bin Abadah menerima mandat dari Umar untuk mengeksekusi mati para tukang. Lanjut beliau katakan, saat itu kami membunuh, menghukum mati para tukang sihir perempuan 3 orang. Dan diriwayatkan dengan sahih dari bahwa Hafsah radhiyallahu anha telah memerintahkan agar seorang budak perempuan miliknya yang telah menyihirnya dihukum mati. Hafsah siapa Hafsah? Istri Rasulullah, anak siapa? Anak Umar. Ya. Hafsah menyuruh pemerintah untuk menghukum mati budak perempuannya yang pernah menyihirnya. Maka dilaksanakanlah hukuman mati tersebut terhadap budak perempuan itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Dalam kitabnya Al-Muwatta. Demikian pula diriwayatkan dengan sahih dari Jundub radhiyallahu anhu. Dalam riwayat yang lain Jundub meriwayatkan tentang hukuman mati untuk
Imam Ahmad rahimahullah berkata, diriwayatkan dalam athar-athar sahih bahwa hukuman mati terhadap tukang sihir telah dilakukan oleh 3 orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mengenai hukuman bagi tukang. Perlu kita rinci kembali. Yang berhak menghukum mati itu adalah penguasa. Itu poin pertama. Poin kedua, tukang sihir yang dihukum mati itu ada 2 jenis. Tukang sihir yang menyembah setan, ya, menjadikan setan sebagai perantara untuk melaksanakan sihirnya. Statusnya kafir, hukuman dunianya dipenggal. Kalau yang ini. Pertama, tukang sihirnya menggunakan pertolongan siapa? Setan. Minta ke setan supaya dia ada ritualnya gitu. Paham kepada setan. Yang kedua, tukang sihir yang menggunakan obat-obat atau alat-alat untuk mengelabui orang. Dia tidak melakukan ritual penyembahan pada setan. Yang ini banyak macamnya. Kalau dia menjadi perusak antara manusia, dengan sihirnya dia merusak hubungan manusia, terjadi adu domba, tertumpahan darah, maka dia juga dihukum mati, tapi orangnya tidak dikatakan kafir. Dia dihukum mati karena menyebarkan kerusakan. Apakah termasuk yang tukang sihir yang merusak hubungan suami istri? Ya. Kalau dia tidak menggunakan setan tapi dia menggunakan obat atau apa gitu untuk mengelabui orang supaya orang-orang itu rusak hubungan rumah tangganya, maka si pelaku statusnya tetap tidak keluar dari Islam, tapi hukuman pidananya tetap dipenggal lehernya. Perbedaannya pertama dengan kedua adalah sebab dihukum mati. Kalau yang pertama dihukum mati karena disebabkan murtad dengan sihirnya tadi, yang kedua dihukum mati karena melakukan kerusakan. Maka kalau ada para tukang sihir seperti pensulap, penyulap itu, yang sulap-sulap itu sihir juga. Apakah dia masuk dalam hukum pidana yang akan dihukum mati? Jawabannya ya. Karena mereka bermain-main dengan sesuatu yang dijadikan sebagai alat untuk bersenda gurau atau melalaikan saja. Tidak merusak darah, tidak merusak kehormatan, tapi dia hanya berbuat suatu dosa besar yang mana hukumannya diberikan kepada penguasa yang menetapkan. Hukum takzir nanti. Entah seberapa besar hukuman diberikan penguasa. Baik, ini mengenai tukang sihir yang dipenggal mati tadi. Takut di Indonesia kalau ada pemimpin yang menegakkan hukum Islam, ya tukang sihirnya banyak. Terpotong lehernya karena banyak tukang sihir di Indonesia. Faedah. Yang pertama, penjelasan mengenai hukuman terhadap tukang sihir. Bahwa mereka dibunuh tanpa diminta untuk bertobat terlebih dahulu. Kalimat ini kalau mereka ditangkap sebelum bertobat. Tapi kalau tukang sihirnya sudah bertobat, kemudian ditangkap, tak boleh dihukum sama sekali. Ya. Yang kedua, adanya orang-orang yang berbuat
sihir di kalangan kaum muslimin pada zaman atau masa Khalifah Umar bin Khattab. Di zaman itu udah ada orang tukang sihir. Bahkan zaman sebelumnya. Maka bagaimana dengan zaman sesudah beliau? Dan bagaimana dengan zaman kita ini? Kan? Itu akan lebih banyak lagi tukang sihir. Akhir-akhir ini banyak sekali orang tiba-tiba cerai, tiba-tiba tidak suka sama pasangannya, tiba-tiba begini. Boleh jadi dia kena sihir. Ya sih. Apalagi misalnya ibu-ibu yang kerjanya di kantor, kemudian kelihatan cantik wajahnya, ya disihir sama orang di kantornya supaya dia tidak suka sama suaminya. Saja terjadi. Entah dikasih di temannya, dikasih di pandangan mata, atau di kalimat-kalimat yang mengandung hipnotis. Kan kalimat sekarang lebih dipelajari. Hipnotis kan dilegalkan belajarnya. Kalau orang yang punya penyakit dalam hati, dia pakai sembarangan aja. Atau tidak perlu digunakan hipnotis. Tinggal menggunakan kata-kata rayuan aja udah tersihir. Wah lewat nih. Sayang sekali rembulan nikah sama tai lalat semuanya ngomong begitu orang nikah. Maksudnya apa? Suaminya hitam dianya putih. Orang bilang, aduh suaminya mendung, istrinya bulan. Terdengar sama dia. Wah malu punya suami tai lalat semuanya hitam maksud. Tersihir dengan kalimat. Apalagi ibu-ibu cepat apa? Terpengaruh. Belum lagi ditambah dengan hal-hal yang membuat suami istri itu semakin. Kandungan dari bab ini yang pertama, tafsir suratul Baqarah. Ayat pertama menunjukkan maksud ayat surat Baqarah di sini adalah surat Al-Baqarah ayat 102. Ayat tersebut menunjukkan bahwa sihir haram hukumnya serta pelakunya kafir. Samping ia mengandung suatu ancaman berat bagi mereka yang berpaling dari kitabullah dan mengamalkan amalan-amalan yang tidak bersumber dari orang-orang yang berpegang kepada sihir pasti meninggalkan agama Allah. Di ayat 102 itu adalah sambungan dari ayat 101. Ceritanya kan orang kafir Yahudi membuang kitab Taurat. Penggantinya apa? Kitab. Begitu seterusnya. Ketika orang meninggalkan wahyu Al-Quran, pasti para tokohnya mengarah kepada sihir atau mengarah kepada perkara-perkara yang berbau kesyirikan. Contoh misalnya, siapa itu yang panjang rambut lagi viral dengan pesulap merah waktu itu? Apalah namanya? Pakai panjang rambut. Itu kan kelihatan sebagai tokoh agama. Tapi dia menggunakan ilmu sihir untuk menunjukkan bahwa dia seorang wali. Dia bisa pukul orang dari jauh. Dia bisa kebal. Semua sihir. Kenapa dia jatuh ke budak perbuatan sihir? Karena berawal dari meninggalkan Al-Quran. Dan benar di sini disebutkan bahwa pelaku sihir itu pasti dia berpaling dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Maka kalau antum lihat orang berbuat bid'ah, berbuat syirik, itu semua disebabkan karena pilihan mereka meninggalkan Al-Quran. Namun pintarnya mereka poles dengan Al-Quran dan Sun. Contoh ini. Ini antum jawab syubhat.
Syubhatnya begini, dan ini ana pernah diskusi dengan seorang budak yang kebal, punya kebal, nggak bisa dibacok, bunyi besi itu. Waktu itu sih saya tawarkan saya aja yang colek pakai jarum pentul mau, waktu itu. Karena kita berdua lagi goncengan, terus dia ngomong, "Tapi begini Pak Ustadz, saya itu kebal bukan dengan kata-kata jampi-jampi kotor." Karena waktu itu dia datang kajian anak, karena penasaran, dia ikut motor anak waktu itu. Kan anak, kata dia, kebal begini dengan menggunakan ayat kursi dan berzikir kepada Allah. Karena bisa dibacok. Kan kata Ustadz tadi bahwa orang kebal itu dibantu setan. Saya baca ayat kursi gimana setan bisa bantu saya? Ngomong begitu dia kan. Sekarang jawabannya Anda minta antum jawab. Kalau ndak bisa jawab kali ini berarti antum belum naik kelas. Soalnya cuma apa? Oh, ikhwan. Jadi dia menganggap perbuatannya itu benar. Kenapa? Karena ilmu kebalnya itu ada karena dia baca ayat kursi. Tidak baca jampi-jampi kotor. Gimana kita bisa menyalahkan dia padahal dia gunakan ayat. Belum lagi dia katakan, kan kalau kita baca ayat kursi setan lari Pak Ustadz. Gimana setan bisa bantu saya? Kan gitu pertanyaannya. Ayo jawab. Dan saya malah malu. Oke, bisa baru lihat dia itu tetap baik. Dia menggunakan ayat. Tidak sesuai dengan Tuhan SAW. Nilainya udah 85. Ada yang ingat perkataan ulama, ya bid'ah lebih daripada maksiat? Antum. Karena antum baratnya orang yang sedang pegang orang kalau lagi takuti Tuhan, tapi coba antum di dalam WC. Ini anak ibaratkan tuh. Antum baca Quran nih di dalam WC. Bantu kalau saya bantu. Sekarang antum menggunakan ayat Quran pada perbuatan yang dilarang oleh Nabi. Bagaimana orang dilarang membaca Quran dalam WC, maka baca Quran antum satu keadaan yang dilarang oleh Nabi, perbuatan bid'ah. Kalau ini boleh dipakai, kenapa Rasulullah SAW harus pahamnya orang Uhud? Kalau baca ayat kursi aja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kan? Dan dia tidak perlu jatuh ke lubang kemudian kena tompak gigi. Ya. Lebih baik antum Nabi. Nabi. Kenapa dia tidak gunakan itu? Karena salah menempatkan, pasti bantu oleh Tuhan. Ayat kursi diamalkan isi kan dipakai kebal. Karena memakai ilmu kalba itu bagian dari si. Maka ketika antum gunakan ayat Allah, setan akan bantu. Lalu saya ceritakan, mau saya mata. Kalau mau sihir orang, ya Al-Fatihah dulu. Kayak orang-orang, Al-Fatihah. Kayak begitu. Ajib lagi itu. Terus setelah baca Al-Fatihah baru ditambah nama ini.
kan bahwa yang dimaksud kan murni berkata sihir, tapi mencampur wahyu dengan kata setan atau perbuatan setan. Sihir. Ya tidak laku lah sihir itu kalau murni perkataan dia tanpa ada campuran wahyu. Kata apa? Innal abu ya perbuatan lebih dan maksiat. Tidak sesuai kalau tidak sesuai dari siapa? Setan. Maka tetap dibantu oleh teman kelas. Tidak ada istilah hanya ada ini tafsir ayat dalam surat An-Nisa ayat kedua menunjukkan bahwa ada di antara umat kepada kir. Bagaimana ahlul kita berimannya. Karena dari umat yang mengikuti umat yang tukang sihir siapa? Yahudi. Nasrani juga. Dan bagiannya ya. Yang wahai ada nggak di umat ini tukang sihir? Banyak. Banyak. Kemudian pengertian mengenai jibti dan togut. Kita perbedaan. Sihir on. Artinya orang satu tapi berlebihan. Dia melampaui batas kata derajat. Tapi togut kita batkan kepada yang menyikapi atau kepada misalnya orang menyikapi patung atau menyikapi setan berlebihan. Tanya togut pelaku yang menyikapinya juga. Sekarang ada orang menyikapi Nabi Isa berlebihan. Mengangkat Nabi Isa menjadi anak Tuhan. Yang togut siapa di sini? Nabi Isa atau togut itu ada pembesarnya. Dua orang yang dia suka, dia mengajak orang lain untuk keempat mengaku baik orang yang tidak ada 5 kepala. Pertama, yang kedua orang yang ibadah dia suka, dia tidak suka orang sembah saya. Ada orang menyembahnya dia suka. Dia ajak orang lain untuk menyembah dirinya. Yang keempat, mengaku kita mengetahui yang baik tentang si para peramal atau para tidak normal. Mereka itu tidak normal. Dan yang kelima, orang yang berhukum. Togut bisa jadi dari jenis dan bisa juga dari yang kelima, mengetahui perkara yang bisa membawa kepada
kebinasaan. Wasallam. Pertama, syirik. Dua, sihir. Tiga, membuka yang tidak bersalah. Keempat, memakan riba. Lima, makan harta anak. Enam, membelot dalam peperangan, melontarkan tuduhan zina terhadap wanita yang terjaga dari zina dan tahu menang. Ya, cara yang harus kita. Apa yang pertama tadi? Zikir, yang tidak bersalah, makan riba, makan harta, lari dari peperangan, dan menuduh dia yang kang sihir adalah kafir. Sihir menjadi kafir karena dua sebab. Pertama, menggunakan bantuan dan karena mengaku tukang sihir dengan uh, pezina. Nah, yang ditangkap oleh hakim, dia sudah kan siapa di rajam. Kalau ketika mau dirajam dia melarikan diri, nah ini maka yang benar dari berapa pun perlu karena taubat. Kang sihir enggak ada ampun. Sama dengan homo. Homo juga enggak ada ampun. Homo itu bukan dirajam. Ditaruh di lempar kepala di bawah. Buat siapa? Homo. Beda dengan lesbian. Karena sifat laki-laki homo dia langsung dengan lesbi. Ada yang membedakannya dengan ya, lesbi bisa diobati dengan cara wanita yang lesbi kan dengan ya anggap gagah. Dia harus ganteng ya. Gagah dan perkasa. Bukan gagah dan lemot. Aja enggak. Dan alhamdulillah sebagai keadaan nyatanya begitu. Kita diobati homo yang susah sekali diobati. Dan juga dengan orang yang meninggalkan sholat. Kalau orang yang meninggalkan sholat tidak langsung. Ya Pak? 8, jika praktek telah ada di kalangan pada masa Umar bin Khattab, bisa dibayangkan bagaimana zaman Umar tuh zaman yang paling aman, tapi ada yang berani maka dipegal mati oleh Umar. Lalu ketika zaman yang begitu takut ke setan itu. Jadi setan kalau Umar berjalan di satu lorong, setan milih jalan mana? Lorong lain.
Waktu itu gimana dengan jalan kita ini? Setan jalan sama-sama kita. Zaman itu Umar ini jalan selorong satu lorong, setan milih jalan yang lain. Padahal Umar tidak lihat mereka. Lalu bagaimana dengan sekarang yang setan itu jalan bersama dengan tentu tukang sihirnya lebih banyak dan lebih berani. Banyak dan lebih. Nah, ini mengenai kandungan bab 8. Bab ke-25 masih berkaitan dengan sihir bab ini. Penjelasan mengenai macam-macam berbagai macam sihir yang disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ada yang merupakan kekufuran, ada pula yang merupakan kefasikan, tidak mencapai kekufuran. Sesuai dengan tuntutan dalil syar'i. Qala Ahmad, berkata Ahmad, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Auf an Hayyan bin al-Ala'i, haddatsana Qatan bin Qabisah an abihi annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innal iyafata wat-tarqa wat-tiyarata minal jibn. Qala Aufun al-iyafatu tajaru at-tayr wat-tarqu khat al-khattu yukhattu bil ardi wal jibtu. Qala al-Hasan rannatu syaitan naduhu jayyidun wa li Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibn Hibban fi al-Musnad min. Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata dalam kitab Musnad Imam Ahmad ya halaman 400 atau halaman. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Al-Aufu, telah menceritakan kepada kami Auf dari Hayyan bin Al-Ala'i, telah menceritakan kepada kami Qatan bin Qabisah dari bapaknya. Qatan, dia adalah Qatan bin Qabisah Abu Sahal Al-Basri, orang perawi yang jujur. Sedangkan Qabisah ayahnya itu adalah Qabisah bin Farriq Abu Abdullah Al-Hilali radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi SAW yang tinggal di Basrah. Qabisah adalah sahabat Rasulullah. Dari bapaknya itu dari Qabisah, saya dia mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Yafah, ya Yafah, dan Tarq dan Tiarah adalah termasuk. Baik, di sini Aufu mengatakan Al-Iyafa adalah meramal nasib dengan menerbangkan burung. Meramal nasib dengan apa? Menerbangkan burung. Sedangkan At-Tarq adalah meramal nasib dengan membuat garis di atas tanah. Adapun Jibti artinya adalah suara syaitan. Ya. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan hanya menyebutkan lafaz hadis Qabisah tanpa menyebutkan tafsir. Tafsir ini terdapat dalam Musnad Imam.
Jadi iyafa artinya apa tadi? Meramal nasib dengan menerbangkan apa? Ada, masih ada di sini. Yang meramal nasib dengan menerbangkan burung. Ya, dia terbangkan. Terbangkan dia. Ternyata burungnya terbang ke timur. Dia menanti, menanti datang burung sampai 2 minggu tak pulang-pulang. Kita burung dari tembak orang. Kemudian atorq adalah beramal nasib dengan membuat apa? Garis di tanah. Entah bagaimana prakteknya. Di sini ada praktek begitu. Gak ada ya. Yang serupa dengannya apalah gitu. Mungkin menerbangkan capung gitu. Atau membuat garis garis tangan gitu. Pasti sekarang pakai apa? Garis tangan. Karena anda tahu ini garis tangan gimana bentuk cara ramal nasib. Kemudian adapun makna aljib ya adalah suara faedah. Yang pertama, haramnya mengaku mengetahui yang gaib karena itu menafikan tauhid. Itu menafikan apa? Yang kedua, haramnya tiaroh karena dapat menafikan tauhid atau mengurangi kesempurnaan tauhid. Tiaroh itu ramal nasib dengan apa tadi? Burung. Sama dengan iyafah. Ketiga, haramnya suara-suara yang melalaikan dan segala jenis yang semisal dengannya. Karena yang demikian itu dapat menghilangkan ketaatan kepada Allah. Dan juga dapat suara apa aja yang kita tidak boleh suarakan. Yang keempat, suara-suara yang melalaikan dengan segala jenisnya, penyanyian, dan alat-alat yang melalaikan lainnya, termasuk suara syaitan. Yang semua menghalangi jalan Allah. Ya, yang keempat, haramkannya suara musik dan nyanyi. Tapi nyanyiannya itu, sebagian ulama mengatakan hukum asalnya boleh, asalkan tidak ada nyanyian tersebut tidak melalaikan dari Allah. Artinya tidak nyanyi terus gitu. Yang kedua, nyanyian itu tidak dilantunkan oleh orang fasik. Yang ketiga, tidak ada musik. Hal yang boleh nyanyi asal misalnya suami malam hari tidak bisa nyanyiin na bobo ini na bobo kata kalau tidak bobo ya anak lagi itulah istri. Boleh nggak begitu? Boleh atau tidak? Tanpa ada musik boleh. Tapi jangan itu dilakukan setiap hari. Ya, setiap hari, setiap waktu. Kapan zikirnya, kapan baca Quran. Dan nyanyian itu tidak mengandung kebohongan. Makanya waktu walimah, anak-anak kecil yang belum balik, perempuan itu kan menyanyi. Dan sambil memukul reba, mana tidak memukul lain. Mana kalau selain walimah-walimah bersyair, boleh tapi jangan jadikan syair itu kebiasaan. Sekali, kali, dua kali, kita lagi mana ya, liburan gitu. Kita bernyanyi bukan dari lagu-lagu yang ada di luar sana. Walaupun udah pakai musik, juga tidak boleh. Misalnya istri bilang, kita satu malam misalnya. Tidak boleh. Jorok itu. Saya dengar itu di lampu merah itu dinyanyikan anak-anak kecil.
kucing tarong itu. Yang wajar-wajar saja. Yang bisa membuat dua orang ini terhibur haram. Ini suara-suara musik yang melalaikan haramkan. Dia termasuk suara yang disukai oleh. Dalam hadis itu juga terdapat faedah bahwa undi nasib dengan menggunakan alat-alat tadi, kalau murni alat itu bisa mendeteksi nasib dalam keyakinan, maka dia keluar dari. Tapi kalau itu dijadikan sebagai sebab, tetap Allah yang berikan apa yang diharapkannya, bak perantara. Ya misalnya, maka boleh jadi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man iktabasa syu'batan minan nujum, faqad iktabasa syu'batan minas sihri, zada ma zada." Barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu nujum, ya dia telah mempelajari sebagian ilmu sihir. Makin bertambah ilmu yang dia pelajari, maka tambah pula dosa. Ilmu nujum artinya ilmu perbintangan. Dan dia terbagi menjadi dua. Ilmu yang pertama ilmu ta'sir, astrologi, yaitu menjadikan bintang-bintang atau benda langit sebagai petunjuk mengetahui peristiwa yang akan terjadi di muka bumi. Maka ini hukumnya haram dan batil. Kalau bintangnya begini akan masuk ke batil. Yang kedua, ilmu taisir, astronomi, yaitu menjadikan bintang-bintang, benda-benda langit sebagai petunjuk arah dan waktu. Maka ini hukumnya boleh. Orang yang ada di laut tidak kompas, lalu dia melihat bintang, ada bintang timur, bintang barat, wah itu jadi petunjuk arah. Lagi di waktu subuh, bawah rembulan itu ada bintang, bawahnya ada bintang. Kalau orang tidak tahu arah, lihat bulan, bawahnya ada bintang, berarti itu arah barat. Waktu coba antum tidak ada harta di kampung sawah-sawah itu bangun tidur waktu subuh, sholat subuh barat saat purnama dan bawahnya ada bintang. Sekarang bintangnya katanya ada dua tuh. Yang satunya yang redup bintang buatan. Nah, saya tidak tahu. Ada bintang yang persis berarti waktunya subuh dan sebelah barat. Kalau bulannya di sana kan waktu subuh mengenai ilmu astronomi. Mengenai hal bolehnya Allah mengatakan wa alamatin wa bin najm, dan dia menciptakan tanda-tanda petunjuk jalan dan dengan bintang-bintang mereka. Di bintang itu pelajari yang manfaat. Lempar setan, lihat arah,
ya kan? Hah? Arah, bar. Kalau ada bintang jatuh, jangan khurafat. Ya, kita durian yuk. Jatuh boleh jadi teor untuk berapa? Kaedah haramnya ilmu nujum astrologi yang merupakan pengabaran tentang masa depan atau masa mendatang dengan bersandar pada keadaan bintang-bintang yang berada di langit. Ini adalah haram karena termasuk itu yang ada Virgo, ada Scorpio, Peter juga ya. Peter sebentar lagi ada Mioji, ya ada MT25, jadi itu merek motor semua itu. Itu termasuk perkara yang haramkan di sini. Sampai kan ada orang yang mau nikah aja karena bintangnya tidak bisa ketemu, gak jadi nikah. Gak jadi nikah. Sayangnya. Kalau tidak jadi nikah dan mereka masih awam bisa berzina. Hati. Hai hal-hal yang benar. Yang kedua ilmu nujum termasuk jenis sihir yang bertentangan dengan tauhid. Ilmu nujum itu termasuk jenis sihir yang bertentangan dengan apa? Yang ketiga, semakin seorang belajar ilmu, maka semakin besar bertambah dosanya. Maksud ilmu nujum ini adalah nujum jenis pertama, yaitu astrologi, yang mana ilmunya dipakai untuk menebak masa depan atau nasib. Orang seperti ini, kalau mau membantah, undang dia ke asah pedang. Dan ketika dia duduk, letakkan saja pedang di leher. Kalau dia tanya, kenapa Anda mau membunuh saya? Kalau Anda tahu yang goib, Anda tentu tidak akan datang ke sini karena saya sudah mengasih. Anda bohong. Anda tidak tahu nasib Anda dari rumah sampai ke sini. Bantahan yang paling akurat sebenarnya. Perlu dalil kalau Anda tahu dari rumah kalau saya berniat untuk Anda. Walaupun kita tidak berarti Anda bohong mengetahui apa yang. Kalau tahu yang goib, Anda tidak akan bertanya kenapa pedang di leher. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ini mengenai astrologi. Dalam riwayat An-Nasa'i dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW sabda, "Man aqada uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara wa man sahara faqad asyraka wa man ta'allaqa syai'an ukila ilaihi." Barang siapa yang membuat sebuah buhul lalu meniup padanya, maka dia telah melakukan sihir. Dan barang siapa yang melakukan sihir, dia telah berbuat kesyirikan. Sedangkan barang siapa yang menggantungkan diri kepada sesuatu, maka dia akan diserahkan kepada benda. Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan, radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ala unabbi'ukum mal mal adhu yan namimatu alqalatu bainan nas." Maukah kalian kuberitahukan tentang al-adhu?
Dia adalah perbuatan mengadu domba, yaitu yang banyak bicara dan membuat permasalahan. Cara namimah adalah menukil perkataan dari satu orang ke orang yang lainnya untuk menimbulkan kerusakan dan keburukan di antara dua belah pihak. Ini namanya adu domba, namimah. Alasan dimasukkan hadis ini ke dalam bab ini karena mimah ini mirip dengan sihir. Bisa merusak hubungan antara dua pihak. Lihat di halaman 269 hadisnya. Inna minal bayani la sihra. Punya di antara penjelasan itu ada darinya yang berpengaruh seperti si orang ngomong nih. Orang disihir dengan ucapannya sehingga terjadi pertengkaran. Bang sihir itu sekarang bisa langsung ya maya. Ya kan? Domba itu di dunia maya ini gampang antara rakyat dengan kuasa, kan antara suami dengan istri, antara anak dengan orang tua, sahkan dan dibuat karena kalimat. Karena apa? Kalimat yang mengandung. Allah berfirman, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji." Maka mereka mempelajari dari keduanya apa sihir yang dapat memisahkan antara orang suami dengan yang ini bisa saja secara langsung dengan niat, terkadang tidak ada niat untuk memisahkan orang, tapi ucapannya bisa membuat orang pisah karena salah berucap. Contoh begini, ada adik kakak, sama-sama perempuan. Adiknya hidupnya sederhana dengan suaminya yang mendapat gaji pas-pas. Kakak ya suami kaya raya dan diberikan ya terus berkunjung nih kakak ke adiknya. Adikku sayang gimana? Alhamdulillah kami. Mana kabarmu kakak? Kata saya, alhamdulillah saya di kamu kakak pernikahan dulu. Oh gitu. Udah banyak kamu nikah lama itu harus segitu. Pulang syakah. Suami pulang kerja. Jadi udah beda raut wajahnya. Tadinya dicium tangan. Depan belakang lagi. Sekarang jangan kata cium tangan. Wajah udah ngomong. Posisi abang nikah tahun nih. Kok begini? Kakak datang dia pulang. Nikahnya jauh dengan kita katanya. Lama-lama ini kurang harmonis nih. Laila istri main boykot aja nih. Suami semakin marah, tidak. Karena suami tidak dilayani, dia bisa temperamen. Suami kalau tidak dilayani istrinya, temperamen gak dia? Temperamen. Akhirnya terjadilah huru hara dan cerai. Saya menjadi korban anak-anak yang dibesarkan selama itu. Gara-gara apa? Gara-gara kunjungan yang tidak sengaja ini masalah. Dia sebenarnya tidak sengaja memprovokasi antara istri dan suami. Tapi kalimat itu seperti dikatakan Nabi, maka hati-hati. Inna minal bayani
la sihra. Nabi menggunakan la sihra. Benar-benar terdapat pengaruh. Dan mungkin antum juga mengalami ini sebagian hal seperti itu. Ya, hati-hati kalau berkumpul sama temannya. Wah, udah lama nih punya bajunya. Itu ngomong, "Nih lihat aku nih, baju saya beli 1,5 juta nih." Ya awal nih harga 200 pernah diganti. Padahal kalimat itu tidak pernah diucapkan. Itu hati-hati kita mengunjungi. Jangan jadi tukang sih tanpa karena jenis puas sampai di kalau kalimat dikatakan orang lain. Faedah, an-namimah adalah salah satu jenis sihir. Karena dampak yang diakibatkan sama dengan sihir. Nah, berupa memecah belah hati dan membuat kerusakan di antara manusia. Bukan berarti hukum orang yang berbuat namimah sama dengan hukum sihir. Atau yang lainnya tidak sama. Tapi dia telah berbuat dosa. Jadi tukang sihir yang belajar tapi walaupun dia tidak menggunakan. Belajar maksudnya dia belajar sihir. Kalau yang kalimat-kalimat tadi tergantung daripada kebijakan kalau terjadi pertumpahan darah yang banyak gara-gara dia, dibunuh. Seperti siapa? Al-Qaeda. Maka ada jaringan Al-Qaeda kan? Al-Qaeda itu. Al-Qaeda bahasa kita. Itu kan yang asalnya tukang duduk yang mendoktrin orang untuk jadi teroris. Kalau di Saudi ditangkap mereka itu bisa dihukum mati. Karena kalimatnya memprovokasi pemuda untuk jadi teror. Haramnya an-namimah dan termasuk 3, cara pengajaran dengan tanya jawab adalah termasuk 6, karena lebih melekat di pikiran dan lebih mengundang, mengundang perhatian. Kalau mengatakan ala unabbi mal adhu, cara bertanya itu. Tapi hadis yang berikutnya, ada waktu ya kita habiskan aja bab ini. Dalam riwayat kedua, itu tadi sudah saya bacakan hadisnya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Umar, Rasulullah SAW mengatakan, inna minal bayani nasihra. Punya dan di antara penjelasan itu ada yang berpengaruh seperti kalau ini ada yang positif, ada yang negatif. Karena dia kan ucapan. Orang khotib di atas mimbar. Ucapannya bisa mempengaruhi orang. Karena makna sihir di bahasa. Kan ada kadang khotib ya, kita. Ada khotib begitu dia alhamdulillah. Iya kan? Jemaah udah pada mojok aja tuh. Menunjukkan bahwa di kalimat itu ada Rasulullah SAW mengatakan hal ini dalam rangka mencela hal tersebut. Bukan untuk memuji mana persaksian orang. Oleh sebab itu, jika ada seorang yang fasih, retorikanya bagus, yang memperingatkan menjauhkan manusia dari kebenaran karena kefasihan dan kebagusan retorik, maka orang yang mendengarkannya akan menyangka bahwa kebenaran itu adalah kebatilan, sehingga ia berpaling dari kebenaran. Ia merupakan atau salah satu dari kan itu dipakai oleh ahli retorika yang mempengaruhi orang kepada
Karena kan yang dipakai banyak retorika kan, bukan dalil. Retorika yang dipakai dalil. Kalau bagi orang yang tahu ilmu, gampangnya membantah. Saya begini. Dalam Al-Quran, ini ramah ini. Allah menyuruh kita untuk bergembira dengan kedatangan sebuah nikmat. Dzalika, dengan maka oleh karena itu dengan kedatangan nikmat itu bergembiralah. Apa nikmat itu? Kata Abdullah bin Abbas, dia adalah datangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita melakukan Maulid Nabi, kita berarti mengamalkan. Sekarang pertanyaan saya, mana cara menjawab? Saya minum dulu airnya. Itu retorika kan kebenaran pun dibungkus dengan sekarang antum yang mendengar bahwa ini retorika, ya. Nah, kan Allah menyuruh kita bergembiralah dengan siapa? Rasulullah SAW. Sekarang kita buktikan dengan apa? Rayakan. Jadi kita mengamalkan apa katanya? Al-Quran. Sesuai dengan penafsiran Abdullah bin Abbas. Gimana cara bantahnya? Logika aja. Mau saya jawab? Jawabannya adalah Abdullah bin Abbas yang menafsirkan demikian melakukan apa tidak? Melakukan perayaan Maulid Nabi atau tidak? Yang menafsirkan ayat tadi siapa? Abdullah bin Abbas. Pertanyaannya, dia melakukan perayaan Maulid Nabi atau tidak? Jawab, tidak. Berarti bagaimana cara bergembira dengan kehadiran Nabi menurut Abdullah bin Abbas? Mengikuti sunnah beliau, bukan merayakan kelahiran Maulid. Itu pertama. Kedua, Abdullah bin Abbas cinta nggak kepada Rasulullah? Mana yang lebih cinta, dia atau kita? Abdullah bin Abbas. Kenapa dia tidak merayakan kelahirannya? Ayo, tidak ada contoh. Selesai urusan. Lalu nanti akan timbul pertanyaan, kalau begitu satu bid'ah, HP bid'ah, mobil bid'ah, motor bid'ah. Justru bid'ah itu sesuatu yang ada di zaman Nabi. Ingat ya, bid'ah itu bukan sesuatu yang tidak ada di zaman itu. Zaman itu ada, tapi tidak dilaksanakan. Walaupun ada. Bedanya dengan HP dan kamera ini memang tidak ada. Maka tidak diamalkan Nabi. Mobil, motor, atau yang lainnya. Ada nggak waktu itu mobil dan motor? Kalau ada, Abdurrahman bin Auf akan beli pesawat tempur dia. Kenapa? Dia kaya raya. Dia donatur perang. Ngapain dia beli kuda sama onta? Dia punya fulus banyak. Tapi kenapa tidak menggunakan pesawat tempur waktu itu? Enggak ada. Maulid Nabi ada nggak pada saat itu? Ada. Karena Rasulullah lahir kan. Bukan lahir zaman sekarang Nabi. Lahirnya di tahun gajah. 40 tahun sebelum dia mendapatkan sahabat-sahabatnya, dia udah lahir. Berarti Maulid Nabi udah ada nggak? Udah ada, tapi kenapa tidak dilaksanakan? Pertanyaannya sederhana. Jadi kalau ada yang mengatakan bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, salah definisi. Justru bid'ah itu ada di zaman itu tapi tidak dilaksanakan. Jelas enggak? Karena Nabi tidak lahir sekarang. Lahir zaman itu. Itu bedanya dengan motor dan mobil. Mobil lahir sekarang enggak? Saya ulangi lagi nih, mobil lahir sekarang apa tidak? Sekarang. Pantas tidak bisa dipakai oleh Nabi SAW. Nah itu perbedaannya. Jangan disamakan dengan apa yang baru muncul. Yang baru muncul ini bid'ah menurut bahasa. Yang kita bicarakan adalah bid'ah menurut agama. Yang mana sesuatu itu ada di zaman itu,
bisa dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, tidak ada penghalang mereka kerjakannya, malah ditinggalin. Siapa yang lebih besar cintanya kepada Nabi? Kita apa Umar? Ada di zaman Khalifah Umar. Kalau kalian tidak merayakan maulid Nabi, ku penggal leher kalian. Ada ngomong begitu dia? Atau dia lupa dengan syariat itu? Tak mungkin. Atau Allah lupa dengan syariat itu? Ketiga, jawaban ketiga. Hari Raya Idul Fitri tanggal berapa? Idul Adha. Kenapa antum tahu tanggalnya? Karena tanggal-tanggal itu ada kaitannya dengan ritual ibadah yang qat'i, yang pasti. Paham? Sekarang tanggal kelahiran Nabi, tanggal berapa? Khilaf para ulama. Ada yang tanggal 9, ada yang tanggal 12, ada yang lahir tanggal waktu Ramadan. Nah, yang tidak diketahui tanggal ini, kenapa sengaja disamarkan oleh Allah? Karena di tanggal-tanggal itu tidak ada kaitan dengan ritual ibadah. Coba antum perhatikan, tanggal waktu Idul Adha, jelas nggak? 10 Dzulhijjah. Tanggal untuk Idul Fitri 1 Syawal. Orang berkumpul di padang Arafah tanggal 9. Tanggal-tanggal itu dijelaskan dengan jelas dalam hadis karena ibadahnya qat'i, pasti dan jelas ada dalilnya. Sekarang kelahiran Nabi tanggal berapa? Orang masih membicarakan. Gimana kita bisa beribadah pada tanggal yang tidak jelas? Maka sengaja ketidakjelasan itu supaya orang sadar bahwa di situ tidak ada ritual ibadah. Kalau mau bergembira dengan Nabi jangan tunggu sekali setahun. Setiap hari Anda panjangkan jenggot, celana dicingkrangkan. Ya kan? Kenapa Anda lakukan itu? Coba Anda baca hadis. Itu secara menyambut kehadiran Nabi SAW. Itu jawabannya. Yang tadi itu cuma retorika. Gaya bahasa. Bahkan ada ustadz, ada seorang habib disuruh baca kitab gundul aja. Tidak bisa. Ya karena biasanya kita baca kitab. Jangankan yang gundung. Yang gondrong aja jarang dibaca. Lalu bergaya-gaya dia baca kitab gundul. Salah semua bacaannya. Oleh karena itu retorika itu bisa saya jadi teroris dulu gara-gara retorika guru saya. Kalau dia ngomong itu tenang banget. Seakan-akan kita langsung berada di tengah dari yang cantik. Ya udahlah kita banyak ditolak oleh calon mertua. Itu juga dari yang nanti kan di sana. Kan namanya retorika namanya. Jadilah teroris. Kenapa jadi teroris mereka? Karena retorika gurunya. Subhat namanya. Tapi kalau retorika itu dipakai dalam kebenaran, malah nikmat. Nabi SAW menggunakan retorika itu. Maka terjadi nasihat, kadang kadang sahabat menangis, kadang tertawa, kadang mereka terpaku seperti ini. Kenapa? Karena Rasulullah menggunakan retorika dalam hal-hal yang positif. Dibolehkan. Tapi faedah. Penjelasan salah satu jenis sihir yaitu al-bayan. Kefasihan atau retorika yang bagus yang di dalamnya terdapat pencampur aduk antara kebenaran dan kebatilan. Menutup. Karena kalau menyebutkan kebatilan saja gampang ditahu. Tapi kalau udah dicampur aduk. Ya dia bicara Al-Quran tuh. Bicara hadis. Itu jadinya pandangan. Kemudian yang kedua celaan terhadap al-bayan dalam jenis ini. Adapun al-bayan yang digunakan dalam rangka untuk menjelaskan dan menguatkan kebenaran serta membatalkan kebatilan, kesesatan dan membantahnya, maka ini merupakan al-bayan. Jelaskan ini batil. Ya, jelasan yang tepat. Seperti tadi yang samar bagi kita itu bid'ah tadi. Orang kan ngomong, antum juga berbuat bid'ah itu karena antum tidak ada di zaman Nabi.
Gimana cara antum bantahnya? Jawabannya simpel. Bid'ah itu sesuatu yang memang ada di zaman Nabi, tapi tidak dilakukan. Padahal Nabi lihat itu sesuatu tersebut. Ada kesempatan. Kok ditinggalin? Itu beda dengan motor tadi. Dengan HP ini. Kalau ada HP Android waktu itu, wajib dakwahnya cepat sekali. Rasulullah punya banyak followers. Yang dia tidak punya akun aja followersnya banyak. Apalagi dia punya akun. Ada akunnya nggak Nabi? Tidak ada. Tapi followersnya dari ujung dunia sampai barat dunia itu. Pasti ada pengikut Rasulullah. Hatta di Korea Utara yang di sana takut orang beragama, ada orang masuk Islam. Kiranya waktu itu ada Android. Maka tidak ada Android. Tidak ada pesawat, tidak ada motor. Di antara macam sihir adalah yafa, torok, dan tiarah. Ini kandungan bab ini. Pertama, di antara kandungan macam sihir adalah iyafa. Iyafa tadi apa? Mengadu nasib dengan, termasuk juga di dalamnya at-tarq, membuat nasib dengan garis tanah. Tiarah juga termasuk menerbangkan burung. Kemudian pengertian iyafa dan torok tadi sudah disebutkan. Iyafa artinya mengundi nasib dengan menerbangkan apa? Burung. Torok artinya ilmu nujum termasuk salah satu jenis sihir. Tapi ilmu nujum yang dipakai untuk mengadu nasib di masa, menebak nasib di masa. Termasuk nih ibu-ibu jangan main undi nasib di masa depan. Misalnya suaminya pergi kerja nih. Jangan-jangan ini masalah nih. Ini menebak. Jadi takdir buat kita yang sekarang ini nih. Antum duduk sekarang ini. Baru ngambil ilmu dari halaman berapa. Itu takdir yang sudah sampai kepada kita. Ini halaman sebelum setelah ini. Kita belum tahu apa dia takdir kita atau tidak. Ini masalah buku nih. Demikian juga ibu-ibu. Suami ibu-ibu itu. Yang ibu-ibu lihat waktu antar di pintu itu. Itulah nasib dengannya. Ya, udah ibu dapatkan tuh takdirnya. Nah, setelah itu entah dia nikah lagi kah atau dia apa di luar sana, ibu enggak tahu itu apa yang terjadi. Dia pulang bawa emas sebesar botol ini, enggak ada yang tahu. Itu takdir yang masih dirahasiakan oleh Allah. Kita juga jangan juga termasuk orang-orang yang ahli nujum. Ya 2004 nih. Udah mulai meramal-ramal presiden. Jadi ahli nujum nantinya. Ya, udahlah biarkan aja, ngaji aja. Nanti kalau disuruh coblos dan ada keterangan ulama, coblos aja ketika itu untuk apa? Menimbang kemudorotan yang lebih kecil. Tapi kalau tidak ada fatwa yang membolehkannya, jadi kalau fulan jadi presiden, mana Pak? Gimana ya saya tidak tahu. Udah antum kan hamba Allah, ya enggak? Jadi takdir yang belum kita tahu itu masih di tangan Allah. Sekarang yang kita ada di sini ini buat kita, ini nasib kita. Air sebotol ini yang saya minum, ini nasib saya. Apa itu sudah menjadi nasib saya? 2 botol di depan saya? Belum tentu. Paham kah? Nah, itu tidak usah diterka-terka apalagi datang ke ahli nujum. Yang ahli nujum itu sendiri dia tidak tahu kalau kita bawa pedang untuk membunuh dia. Ya kan? Kemudian membuat dan meniup buhul termasuk apa? Dan ini sering kita temukan tempat orang-orang yang kami ruqyah. Yang kelima, perbuatan mengadu domba juga termasuk. Hati-hati kalimat-kalimat yang kita ucap. Ungkapan susunan kata yang indah. Yang ia membuat kebatilan seolah-olah menjadi kebenaran. Dan kebenaran seolah-olah menjadi kebatilan. Termasuk dilakukan oleh bagian orang-orang yang mengajak kepada perbuatan syirik. Gunakan sihir.
kapan ungkapannya menggunakan apa? Nah, saya kira cukup, semoga ini bermanfaat dari pangan amal kita. Semoga kita sampai kita dapatkan Allah Subhanahu berjalan di atas ilmu panjang. Kita mati di jalan tidak, tapi mati di river. Pak Ustadz, mengenai sihir awalnya pada zaman Musa. Orang untuk kan juga sekarang ini kan sihir itu merusak apa namanya keadaan, misalnya tadi yang kan akan Anak dengan wow. ya, anak dengan apa. Nah, bagaimana kiat-kiat untuk hal yang makasih. Assalamualaikum. Barakallah. Pertama, saya luruskan dulu sejarahnya. Bahwa sihir itu sebenarnya tidak berasal dari zaman Nabi Musa. Sebelum itu udah ada. Ada sih. Dan mengenai gimana kiat-kiatnya agar kita belajar dari pertama yang harus kita lakukan adalah bertawakal kepada kenapa? Karena sihir itu tidak akan mempengaruhi kalau tidak diizinkan. Dan yang kedua, banyak membaca Al-Quran. Terutama Al-Baqarah dan surah. Kita baca semuanya, baca semampu. Yang ketiga, jangan lupa zikir pagi dan enggak Pak Ustaz, tapi saya tidak menuduh Anda salah zikir. Boleh jadi Anda sedang sering. Karena orang ketika semakin taat kepada Allah, berarti sedang diucap sama seperti Nabi Ayub. Dia udah taat, dikasih penyakit. Apakah setelah dikasih tetap taat? Ternyata tetap namanya ujian. Dan di antara hal yang harus dijaga agar banyak berdoa kepada Allah meminta agar dijauhkan dari bala, masuk sihir tadi. Tidak ada yang lebih kuat dari Allah Subhanahu. Dan yang paling penting belajar tentang, karena orang yang bertauhid itu tidak mampu dipengaruhi oleh pengaruh belajar. Orang yang belajar dia punya kemampuan di dalam. Saya kira itu. Tes. Ya. Tadi yang Kanuragan, Bal, kan dia kerjasama dengan Titan. Pertanyaannya, apakah ada Baik. Ada yang berjanji, ada yang tidak. Tadi sudah saya pisahkan. Sihir itu ada dua. Ada yang perjanjian dengan setan, ada yang tidak ada perjanjian dengan setan, tapi setannya bantu. Sekarang orang melakukan zina, ada perjanjian MOU-nya dengan setan. Saya tanda tangan ya, saya akan zina besok gitu. Tidak ada. Tapi dia mengikuti pengaruh apa? Setan dan bisik. Tapi ada lagi. Ada pertanyaan. Ibu-ibu ada yang bertanya? Betul. Masalah sihir ini saya sangat awam, Ustaz.
Nabi sendiri itu kan terkena sihir oleh perempuan Yahudi, Ustaz. Dan beliau tahu mendapatkan wahyu. Sementara saya bukan Nabi. Bagaimana saya eh, tahu bahwa saya itu tidak terkena sihir? Atau saya terkena apa? Baik, barakallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu diri kena sihir melalui kalau kita melalui korinah. Korinah perubahan yang tidak biasa, yang tidak biasa kita lakukan, kita lakukan sama seperti contoh misalnya seorang wanita kita sama dia tidak cerai, salah, ada masalah, perlu di aja terus kalau sudah diruqyah ternyata masih juga dia lakukan, sudah berusaha berkali, berarti memang dia tidak terkena, dia sedang kasmaran. Ya, kadang itu juga terjadi pada perempuan laki-laki juga. Lakinya tiba-tiba nggak mau ini, nggak mau. Boleh jadi dia terkena. Tapi ada juga yang dia memang sudah tidak suka sama istrinya gara-gara ada wanita lain. Biasa dia kecanduan bukan karena sihir tapi apa? Dia tidak pernah disetujui sama misalnya tahun dari istri cakep tidak kalah cantik. Ternyata teman selingkuh halus lagi dan orang teman selingkuhnya orang luar negeri apa gitu dari penyakit. Tapi ada seorang dia tidak suka sama istrinya, kita juga hati-hati angkat-angkat telepon lawan jenis tidak jelas apa yang saya sarankan lawan jenis bukan pasangan kita, bukan ngomong udah kantor hati. Maaf Bu, Pak, saya karena takutnya dia kan sih kenapa sih hati. Kita tahunya dengan cara apa? Zahir tahu ada mata itu sih, katanya sudah 7 tahun dengan tidak ada ketemu diagnosanya. Matanya tiba-tiba buta. Matanya itu enggak ada air mata, tiba-tiba ya, diobati ya dengan apa? Dan diberikan air susu kasih kasih kan aja. Mandi minta ke pakai sendok jangan. Terus kan marah suami. Kita kasih orang aja. Tetes ini sekarang sembuh dan enggak pakai kacamata 40. Ya, enggak bisa lihat sama. Takutnya itu kena sihir tuh, Mas. Mega itu kan ngomongnya dia langsung tak kayak di sapu khawatirkan
Kan main bola itu enggak main sepak bola aja, main sepak sih, kan. Masuk gawang-gawang itu kan biasa dilempar sih aja sih. Baik, cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu